welcome to Anastasia School Channel. Hello grade 7. Oke. Kita kembali lagi belajar tentang art and culture. Kita kembali belajar mengenai seni budaya. Oke. Pada bab sebelumnya kita sudah banyak belajar mengenai menggambar flora, fauna dan alam benda. So today kita naik satu level ke bab 2 ya. Kita masuk ke bab 2, menggambar ragam hias. But before we start ya, before we talk a lot about menggambar ragam hias, sebelum kita berbicara banyak hal mengenai menggambar ragam hias ini ya, let's we read these words together. Mari kita baca kutipan ini bersama. I have prepared ya, saya sudah persiapkan as usual seperti biasanya kita membaca sebuah kutipan-kutipan yang mana which is ya, yang mana akan memotivasi kita ya sebelum kita mulai pembelajaran kita. Oke. Everybody wants to change the world, but nobody wants to change themselves. Yeah, once again, everybody wants to change the world, but nobody wants to change themselves. Ya, setiap orang menginginkan untuk atau berkeinginan untuk mengubah dunia, tetapi tidak ada seorang pun mau mengubah diri mereka sendiri. Ya, ya. Jadi marilah kita belajar untuk mengubah diri kita sendiri dulu, baru mengubah dunia ini. Karena ketika kita merubah diri kita, ketika kamu mengubah diri kamu, ketika saya mengubah diri saya, automatically, secara otomatis, maka dunia ini pun akan berubah. Kenapa? Karena pribadinya sudah berubah. So let's we start our lesson, let's we start our day by something new. Mari kita mulai hari kita dengan sesuatu yang baru. Oke, let's start this lesson. Mari kita mulai hari kita karena kita sudah mengubah diri kita ya. Karena kita sudah mengubah diri kita, mari kita berbicara tentang ragam hias yang sudah saya katakan. Nah, mari kita lihat gambar berikut. Silakan kamu perhatikan gambar tersebut. Ya, saya sudah persiapkan gambar tersebut. Ya, ada gambar nomor 1. Ya, apa gambar itu? Ada gambar nomor 2, 3, 4, dan 5 dan 6. Nah, perhatikan gambar tersebut. Apakah kamu pernah melihat gambar itu? Sudah pernah? Pernah? Oke, kalau pernah, berarti apa sih yang kamu pikirkan tentang itu? Terbuat dari apakah itu? Nah, itu gambar apa? Oke. Langsung saja kita bahas-bahas ya, kita bahas-bahas mengenai menggambar ragam hias ini. Jadi kita masuk ke dalam pengertian. Nah, ragam hias sangat erat kaitannya dengan sebuah seni. Nah, ragam hias atau biasa disebut dengan kata ornamen. Apa? Ornamen merupakan bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Ya, sudah zaman prasejarah. Ya, kalau kamu mau mengetahui bagaimana sih zaman prasejarah itu, silakan ditanya pada guru IPS-nya atau guru sejarah kamu ya. Silakan ditanya, bagaimana sih zaman prasejarah itu? Ya, beliau akan menceritakan atau memberitahukan kepada kamu bagaimana zaman prasejarah itu. Nah, dalam ragam hias ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama ialah lingkungan alam, kemudian flora, kemudian fauna, serta budaya masing-masing daerah. Nah, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak ragam. Jadi itu salah satunya. Itulah yang menjadi faktor-faktornya tadi ya. Nah, dalam ragam hias ada beberapa motif. Ya, ada beberapa motif yang biasa digunakan. Yang pertama ialah ragam hias flora. Jadi seperti yang sudah saya bilang, flora itu ialah berbicara mengenai tumbuhan. Jadi bentuk ragam hias ini menampilkan pada ragam tumbuh-tumbuhan. Ya, ingat selalu setiap kata flora maka itu berbicara mengenai tumbuhan. Ketika itu ada muncul kata fauna maka itu berbicara mengenai, ya betul, mengenai hewan. Jadi ragam hias tipe flora ini mudah dijumpai pada barang-barang seni. Ya, pada barang-barang seni. Jadi bukan hanya pada barang-barang seni, kamu juga bisa menjumpainya
Coba lihat di sekitar kamu. Apakah ada gambar flora? Apakah ada flora di situ? Ya, kamu tidak mendapatkannya. Mungkin kamu berada di dalam rumah. Silahkan keluar rumah dan lihat ada tumbuhan di sana. Kamu akan mendapatkan yang namanya flora, yaitu tumbuh-tumbuhan. Kalau itu bunga, maka itu adalah flora. Nah, jadi barang-barang seni yang bisa kita jumpai untuk flora ini, ragam hias ini, seperti batik, ya, ukiran, kemudian kain sulam, apalagi kain tenun. Nah, bordir pun kamu bisa mendapatkannya. Nah, jadi hampir di seluruh karya seni rupa di Indonesia, kamu bisa mendapatkan yang namanya motif ragam hias flora. Nah, yang kedua, seperti yang saya katakan tadi, kita berbicara mengenai hias fauna, ya, ragam hias fauna. Nah, ragam hias fauna ini seperti yang sudah saya katakan itu berbicara dengan bentuk motif animal atau hewan atau binatang, ya. Dapat dibuat berdasarkan berbagai jenis binatang. Ya, binatang apapun itu, ya. Contohnya itu burung, gajah, cicak, ikan, dan ayam juga bisa, ya. Bahkan ayam juga bisa. Jadi ragam hias bentuk fauna ini, ya, dapat dijadikan sarana untuk memperkenalkan kearifan lokal daerah tertentu yang berada di Indonesia, seperti burung cendrawasih. Dari mana burung cendrawasih? Ya, betul, dari Papua, kemudian Komodo dari Nusa Tenggara Timur, kemudian selanjutnya ada gajah yang dari Lampung. Jadi kamu bisa menjadikan objek fauna ini sebagai motif dalam ragam hias. Selanjutnya ada yang disebut dengan ragam hias geometris. Nah, bagaimana ragam hias geometris ini merupakan motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris dan kemudian yang mana digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya. Jadi itu sesuai dengan apa yang dihayalkan, apa yang diimajinasi oleh si pembuat, ya, si pembuat daripada seni itu. Jadi gaya ragam hias geometris ini dapat dijumpai di seluruh daerah di Indonesia. Ingat, di seluruh daerah di Indonesia. Bisa dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan dari Papua. Jadi tergantung kamu mau memulainya dari mana atau kamu mau membuat dari daerah mana. Yang penting kamu buatlah dari Indonesia, ya. Jangan dari luar karena Indonesia penuh dengan kekayaannya, ya. Silakan buat dari yang daerah Indonesia, ya. Kemudian kita berbicara mengenai figuratif. Dari kata ini figuratif atau bisa kita bilang dengan kata figural. Nah, jadi bentuk ragam hias figuratif ini berupa objek manusia. Kalau pernah kamu lihat pada jenis kain batik, kamu pernah melihat ada bentuk manusia. Nah, itu yang disebut dengan ragam hias figuratif. Nah, dengan mendapatkan pengayaan bentuk, ya, untuk figuratif ini. Ragam hias figuratif biasanya terdapat pada bahan tekstil. Dari mana? Bahan tekstil maupun bahan kayu yang proses pembuatannya dapat dilakukan dengan cara menggambar, ya, dengan cara menggambar. Ya. Nah, setelah itu mari kita pelajari bagian C-nya, yaitu pola ragam hias. Bentuk ragam hias ini pada umumnya susunannya itu diulang-ulang, ya, repeatedly, diulang-ulang pada bentuk ragam hias yang lain. Pola yang ditampilkan dapat berupa pola ragam hias yang teratur, terukur, kemudian memiliki keseimbangan. Kemudian pola ragam hias ini geometris dapat ditandai dari bentuk seperti persegi 4, zigzag, kemudian garis silang, segitiga, dan lingkaran juga, ya. Semua pola ragam hias, baik itu ragam hias flora, fauna, figuratif maupun geometris, akan selalu memperhatikan segi keindahannya, ya, memperhatikan segi keindahannya. Jadi tidak ada satupun karya seni yang tidak memperhatikan segi keindahannya. Jadi dalam berkarya seni, usahakan kamu fokus, usahakan kamu dalam keadaan fit sehingga menghasilkan karya seni yang indah,
ya, sehingga menghasilkan karya seni yang indah. Alright. Jadi demikianlah pembelajaran kita mengenai ragam hias kali ini untuk pertemuan kita di bab kedua ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai, for next meeting, kita akan membahas mengenai teknik menggambar ragam hias. Bagaimana sih tekniknya, bagaimana sih caranya menggambar ragam hias itu? Ya, untuk mengetahuinya silakan ya, silakan kamu klik subscribe, kamu klik like, sehingga kamu bisa mendapatkan pembelajaran-pembelajaran selanjutnya atau pembelajaran lainnya di channel ini ya. Di channel ini kita akan berjumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya dengan sesi-sesi yang luar biasa, dengan materi-materi yang sangat baik untuk pembelajaran-pembelajaran. Oke? Jadi jangan lupa dicatat apa yang sudah kamu lihat di slide atau kamu lihat pada gambar tadi, dicatat, kemudian hasil catatan kamu silahkan kirim ke saya ya. Silahkan kirim ke saya. Oke, saya akan tunggu ya, saya akan cek WhatsApp. Kalau kamu belum mendapatkan nomor WhatsApp saya, silahkan kamu lihat di grup kelas kamu masing-masing. Terima kasih. Demikian pertemuan kita. God bless you all.